Guna mengatasi tantangan terkini dalam dunia audit internal pada sektor publik, swasta, BUMN, dan akademi, Yayasan Pendidikan Internal Audit atau YPIA menggelar Seminar Nasional Internal Audit SNIA 2024 selama 2 hari mulai tanggal 4 hingga 5 Desember 2024 di Gestun, Kute Badung. Seminar nasional yang mengusung tema Cultural Transformation, Integrating ESG, Environmental, Social, and Governance, Cyber Security, and Innovative Risk Management diikuti ratusan peserta datang dari para auditor internal beserta para eksekutif atau pengawas di BUMN, BUMD, DPR RI, instansi swasta, dan akademisi. Tidak hanya sebagai wadah bagi para profesional auditor internal, manajemen risiko, dan tata kelola untuk berbagi wawasan pengetahuan dan praktik terbaik dalam menghadapi tantangan di era transformasi budaya, SNIA ini digelar bertujuan untuk mengedukasi para peserta tentang peran strategis auditor internal dalam mengawasi penerapan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan praktik terkait ESG dan keamanan cyber, serta memperkuat peran auditor internal sebagai agen perubahan dalam organisasi yang berfungsi tidak hanya untuk pengawasan dan kepatuhan, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi budaya yang mendukung keberlanjutan, keamanan, dan inovasi. Menurut Ketua Umum YPIA, Setianto Santosa, era disrupsi digital dan krisis iklim yang terjadi saat ini mendorong organisasi untuk mampu mengadaptasi pendekatan pengelolaan risiko yang lebih strategis, kolaboratif, dan inovatif. Dalam menghadapi dunia yang semakin rumit di mana Black Swan event makin sering terjadi, maka transformasi budaya dalam pengelolaan risiko menjadi semakin penting bagi internal audit sebagai garda terdepan dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas. Disebut masa pendatang organisasi baik sektor publik, swasta, BUMN, dan akademisi perlu mengadopsi pendekatan proses bisnis yang lebih adaptif, proaktif, dan resilient. Integrasi ESG, keamanan cyber, dan inovasi manajemen risiko tidak hanya membantu organisasi bertahan, tetapi juga menciptakan peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable sehingga mampu menjadi future-ready organization. Inefisiensi di Indonesia itu terutama terbukti dari mungkin pernah dengar namanya ICOR, ya, Incremental Capital Output Ratio. ICOR di Indonesia itu tinggi angkanya, yang menggambarkan bahwa investasi di Indonesia itu tidak efisien. Salah satu penyebab dari ICOR yang tinggi itu karena inefisiensi di dalam birokrasi pemerintahan, perizinan, korupsi, dan sebagainya. Nah itulah auditor diberikan keberanian. Kalian tekan, kamu kerja di kementerian ini tekan, yakinkan atasanmu. Ya itu kan suatu, kan auditor internal kita tidak punya kewenangan langsung kan, jadi melalui pimpinannya untuk mengingatkan. Jadi kita harapkan bisa menekan inefisiensi yang terjadi di Indonesia. Pada Seminar Nasional Internal Audit ini menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya mengintegrasikan ESG sebagai core business strategy, di mana organisasi perlu mengadopsi ESG-driven innovation dengan menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari operasional dan keputusan strategis. Selanjutnya, membangun cyber resilient ecosystem dengan pendekatan budaya kolaboratif. Di era kejahatan cyber yang semakin canggih, cyber security resilience memerlukan digital zero trust culture yang mengedepankan kolaborasi lintas fungsi. Kemudian, mengadopsi predictive risk analytic untuk mengelola ketidakpastian organisasi perlu beralih dari reactive risk management menuju pendekatan proaktif berbasis predictive risk analytics. Lainnya membangun adaptive leadership untuk merespon era tuna atau turbulence, uncertainty, novelty, and ambiguity, yakni kepemimpinan adaptif memainkan peran krusial dalam menghadapi tantangan yang muncul pada era tuna. Pemimpin yang adaptif tidak hanya mampu mengelola ketidakpastian dan dinamika pasar, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan budaya organisasi yang bebas dari korupsi atau minimizing fraud risk. Terakhir, dapat mendorong behavioral alignment untuk mengakselerasi transformasi budaya di organisasi.
di mana transformasi budaya harus fokus pada behavioral alignment di semua lini organisasi. Transformasi budaya mencakup data-driven decision making, peningkatan kolaborasi lintas fungsi, dan strategic agility untuk mendorong inovasi. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik terhadap transformasi budaya dan integrasi ISG, keamanan cyber, serta manajemen risiko inovatif, diharapkan organisasi dapat membangun fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global dan digitalisasi yang semakin kompleks. Kabar Bali Hits mengabarkan. Ya, sekarang kan banyak yang